Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoles Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Lexi LX 155 tipe S warna matte red terbaru 2024. Unitnya ada di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi untuk harganya Yamaha Lexi LX 155 tipe S ini dibanderol di 27.150.000 OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan dari motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian depannya di sini terdapat visor ya, warna smoke dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi. Di bagian atasnya terdapat striping bertuliskan Yamaha warna silver. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya menggunakan bahan besi. Untuk bodi depannya kanan kiri menggunakan warna matte red ya atau merah doff, dipadukan dengan warna hitam doff. Di bagian tengahnya bahan plastik kasar. Teksturnya bintik-bintik seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian pencahayaan, headlampnya sudah menggunakan LED. Desainnya dia lebar ke samping, kemudian naik ke atas ya. Nah, terdapat 3 klaster di sini. Jadi di bagian kanan, kiri, dan bagian tengahnya. Kemudian ada tambahan DRL di bagian kanan kirinya. Desainnya melengkung, naik ke atas. Kemudian untuk sennya posisinya ada di bagian atas. Di sini sayang sekali memang masih menggunakan bohlam biasa. Nah, kurang lebih tampilannya full dari bagian depan seperti ini untuk Yamaha Lexi LX 155 tipe S warna matte red. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk bagian fender depannya di sini menggunakan paduan 2 warna ya. Untuk bagian tengahnya menggunakan warna hitam dengan tekstur bintik-bintik, bahannya plastik kasar. Sedangkan di bagian kuping sampingnya di sini dipadukan dengan warna matte red ya. Polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk suspensinya teleskopik, tabungnya dicat menggunakan warna hitam. Velgnya di sini menggunakan desain berbentuk V ya. Untuk warnanya emas tua yang hampir kecoklatan. Total terdapat 6 palang. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 90/90, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless mereknya IRC. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah menggunakan disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak ada lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya di sini terdapat grid dan sensor kecepatan. Kalipernya menggunakan 1 piston saja. Kemudian di bagian dek depannya full plastik kasar dengan beberapa kisi-kisi ya atau lubang-lubang di bagian kanan kiri hingga ke bagian tengahnya. Nah, full lubang-lubang seperti ini. Nah, lanjut ke bagian fairing atau bagian bodi sampingnya. Jadi di bagian fairingnya ini dia berupa tumpukan layer ya. Untuk bagian dalamnya menggunakan bahan plastik kasar warna hitam, ada logo Yamaha 3D. Kemudian diberikan tumpukan layer warna merah di bagian luarnya. Nah, di sini terdapat balutan stripping garis ya, warna emas tua. Ada tulisan 155 warna putih dan S paduan warna hitam dengan warna emas. Nah, di bagian tengah hingga ke bagian undercoil-nya dipadukan dengan warna hitam, full plastik kasar. Nah, lanjut ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer sudah full digital ya. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk melihat tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk nyalanya warna biru tua. Di sini terdapat beberapa indikator. Contohnya indikator kecepatan, di bagian atas ada jam, di bagian kanan ada indikator bahan bakar, kemudian ada tachometer ya, atau sering kita kenal RPM, kemudian ada odo di bagian bawahnya, yang bisa kita rubah menunya melalui tombol yang ada di bagian sisi sebelah kiri. Jadi cukup kita pencet seperti ini, dia bisa ke trip 1, trip 2, kemudian bisa ke average juga, bisa ke indikator baterai, kemudian ke odo lagi ya. Nah, bisa ke vibrate juga. Jadi lengkap menu yang dihadirkan. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Lexi LX 155 menyala ya. Di bagian kanan kiri ini ada beberapa indikator yang besar-besar. Jadi ada sen kanan kiri, ada triple S, indikator temperatur, indikator kilas, kemudian ada engine check, lampu jarak jauh ya. Untuk frame luarnya di sini menggunakan warna abu-abu tua, doff. Sisanya menggunakan full plastik kasar hitam seperti ini. Kemudian di bagian stangnya dibalut dengan cover ya, jadi stangnya tidak telanjang. Bahannya full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem Blue Core ya. Nah, di bagian tengahnya di sini diberikan tumpukan layer menggunakan bahan plastik halus, warnanya abu-abu tua yang hampir ke coklat, jadi gelap. Tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D. Tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada tombol menu, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan starter. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri yang pemakaiannya sangat mudah dan praktis. Jadi dia berupa tombol seperti ini.
Nah, turun lagi ke bagian dashboardnya. Di sisi sebelah kiri terdapat laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Kemudian ada power charging atau power outlet namun belum tipe USB ya. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Kemudian keamanan di tipe S ini sudah smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang. Kemudian ada answer back namun belum ada alarm ya. Di sini terdapat emblem bertuliskan Stop and Start System atau Triple S. Kemudian ada tombol seat di bagian sisi sebelah kanan yang berfungsi untuk membuka bagian jok belakangnya. Nah, di bagian dek depannya sini full plastik kasar, hitam doff, di bagian tengah teksturnya bintik-bintik ya, kanan kirinya polos. Nah, lanjut ke bagian step floor-nya. Di bagian step floor ukurannya sangat luas, baik itu jarak antara kanan ke kiri maupun depan ke belakangnya. Bahannya plastik kasar, di bagian tengah ada tulisan Lexi LX 155 timbul. Kanan kirinya diberikan balutan karet ya, anti slip supaya tidak licin. Jadi teksturnya kasar, kemudian ada tekstur bintik-bintik di bagian depan. Nah, desainnya melengkung, jadi bisa kalian gunakan untuk selonjoran. Jadi ketika perjalanan jauh, kaki kalian pegel, bisa selonjoran ke depan. Ya, desainnya melengkung seperti ini. Nah, di area bawahnya full plastik kasar hingga ke bagian dek belakangnya. Kemudian untuk step belakangnya model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Bodi belakangnya full merah ya. Untuk merahnya doff sekali lagi. Di sini ada stripping garis emas bertuliskan VVA, variable valve actuation warna putih. Dan ada tulisan Lexi LX menggunakan emblem warna emas ya. Jadi di tipe S dia menggunakan emblem seperti ini. Sisanya polos ya. Sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian behelnya tampilannya simple, hitam doff. Di bagian ujungnya ada tulisan Yamaha menggunakan warna silver. Untuk stop lampnya dia desainnya lebar ke samping seperti ini. Sudah LED tentunya. Nah, desainnya terpisah antara bagian atas dan bagian bawah. Di bagian pemisahnya menggunakan aksen warna smoke ya. Jadi gelap tapi mengkilap. Kemudian sennya masih bohlam biasa kiri kanan. Di bagian bawahnya full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik. Fendernya desainnya mirip dengan NMAX ya. Nah, mirip sekali dengan yang digunakan di NMAX. Di sini ada mata kucing kanan kiri bulat, ada lampu penerangan plat nomor. Desainnya lebar dan panjang. Di bagian ujungnya ada mata kucing ya, warna merah. Nah, sekarang kita naik ke bagian joknya. Di bagian joknya di sini ada dua tekstur ya. Di bagian tengah ini teksturnya halus, sedangkan di bagian belakang teksturnya bintik-bintik ya. Di bagian ujung depannya juga bintik-bintik dan ada jahitan benang warna kuning di bagian depan dan bagian tengahnya. Jadi pemisah antara bagian depan dan bagian belakang. Nah, ketika kita buka di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 12,8 liter. Tangkinya sayang sekali hanya 4,2 liter, jadi tidak terlalu besar ya. Nah, tampilannya ketika dibuka kurang lebih seperti ini dari bagian bagasi hingga ke bagian tangkinya. Nah, lanjut kita ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi untuk mesinnya Lexi LX 155 ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator ya. Kapasitas oli mesin di 1 liter sudah dibekali dengan teknologi VVA. Jadi Lexi sekarang sudah menggunakan basis mesin dari Aerox dan NMAX. Sudah meninggalkan mesin 125 cc yang dulu ya, sudah tidak digunakan lagi. Nah, jika kita lihat di sini tampilan CVT dan filter udaranya juga Aerox banget ya. Di bagian luarnya dibalut dengan cover plastik hitam. Ada tulisan Yamaha, desainnya bulat. Di bagian filter udaranya desainnya melengkung, panjang ke belakang, lebih panjang dari cover CVT-nya. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang masih single shock ya. Posisinya berada di sebelah kiri. Namun walaupun single shock di tipe S ini sudah dibekali dengan shock tabung dengan tabung berwarna emas tua yang hampir ke coklat. Kemudian di bagian pengereman belakang di semua versi masih tromol, jadi belum disc brake ya. Disc brake-nya hanya di bagian depan. Velgnya sekali lagi emas tua. Ban belakangnya 100/90, ringnya 14, sudah tubeless merek IRC. Kemudian di bagian kolongnya di sini tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depan menggunakan bahan karet ya. Nah, seperti ini. Dan lanjut ke sisi sebelah kirinya. Tampilan di sisi sebelah kirinya kurang lebih seperti ini untuk cover daripada radiatornya. Jadi desainnya mirip dengan yang digunakan di Aerox. Dia kisi-kisinya melintang ke samping, plastik kasar ya. Desainnya robotik, jadi serba mengotak ya seperti ini ya. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya, jadi turun ke bawah. Di bagian swing armnya di sini menggunakan warna hitam doff, tentunya tidak gampang kotor ya ketika terkena noda. Dan di sini teman-teman ya disediakan lubang. Ini mungkin yang digunakan adalah swing arm dari Aerox ataupun NMAX. Jadi ada lubang untuk shock belakang. Karena Lexi ini hanya single shock, jadi lubangnya tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Jadi buat yang mau custom ini kayaknya bisa sih dikasih shock lagi ya, karena sudah disediakan lubangnya.
Knalpotnya desainnya naik ke atas, dari bagian leheran hingga ke silencernya full hitam. Di bagian ujungnya tidak ada end cap, jadi polos. Kemudian di sini terdapat cover muffler ya, bahan plastik kasar, warna hitam. Teksturnya bintik-bintik di bagian belakang, di bagian depan juga bintik-bintik ya. Nah, kemudian ada motif lubang di bagian ujung belakangnya. Nah, sekarang kita akan nyalakan full pencahayaannya untuk melihat tampilannya ketika dinyalakan ya. Kurang lebih akan seperti ini. Jadi tampilan dari bagian speedometernya ketika menyala ya seperti ini, warna biru. Kita akan coba nyalakan hazardnya. Nah, sekarang kita lihat full dari bagian stop lamp dan hazardnya ketika menyala. Nah, seperti ini. Jadi ketika standby yang menyala bagian atas, ketika direm nanti bagian bawah ikut menyala atau menyala dua-duanya ya. Nah, desainnya lebar. Kemudian kita akan lihat dari bagian depannya. Kurang lebih seperti ini full dari bagian depan ketika dinyalakan untuk tampilan DRL dan hazardnya. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, mengucap sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuolas Prasetyo dan sampai jumpa.